kau datang juga. Saya sudah menunggumu. Itu datang dan kita kembali berbincang-bincang di kerajaan saya. Apakah kau datang sendiri? Alangkah baiknya untuk saat ini memang harus tetap datang sendiri. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kerajaan saya ingin mengenalkanmu terhadap manusia-manusia yang sudah saya ceritakan terhadapmu. Ya, mereka ada di depan kita. Begini saja, Warang Batara. Untuk mempermudah kita berbicara, alangkah baiknya kau masuk raga dari salah satu manusia yang ada di depan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa lihat sendiri. Ini adalah manusia-manusia yang sudah saya ceritakan terhadapmu. Yang mana saya mengatakan bahwasanya manusia-manusia ini ada hubungannya dengan masalah yang sudah saya sebutkan kepadamu. Dengan permasalahan, kau masih mencoba mengingat-ingat sesuatu yang sudah pernah terjadi di hidupmu, namun kau terlupa. Salam kenal, Tuan Raja Warang Batara. Ya, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, Dia Gana. nama saya Gana. War. Kami? War. Marcel. War. Berarti ini adalah manusia-manusia yang kau sudah ceritakan pada pagi hari itu. Ya, benar sekali. Manusia-manusia Tapi mengapa di kepalaku jika mendengar ucapan ataupun melihat sosok manusia, itu seolah-olah saya sedang memiliki masalah dengan manusia. tidak ada yang menyalahkan apa yang sedang kau pikirkan. Karena memang selama ini kau hidup dalam pengaruh dari sesosok makhluk yang mungkin jahat terhadapmu. Namun sebetulnya manusia-manusia ini ada di pihak kita dan mereka semua baik. Saya sudah mengenal lama dengan manusia-manusia ini. Seperti ini manusia. Karena saya jujur saja tidak tahu menau apa hubungan kalian dan permasalahan apa di antara kalian dengan diri saya. Saya hanya ingin mendengar terlebih dahulu sebenarnya permasalahan apa yang sedang Anda miliki yang berkaitan dan berhubungan dengan saya. Baik, Tuan Raja Warang Batara. Akan saya ceritakan namun mungkin secara singkat. Silakan. Awal mula saya masuk ke dalam kehidupan keluarga dari jenengan itu ceritanya dari saudara saya yang mendapatkan sebuah masalah. Saudara saya mendapatkan sebuah masalah, ternyata masalah itu timbul dari bangsa jenengan, bangsa jin. Yang dimana alhamdulillah mungkin karena saya belajar akhirnya saya tahu caranya untuk menggali informasi kenapa saudara saya bisa sampai menjadi korban dari keserakahan yang dibuat oleh bangsa lain yang memasuki ke alam dunia kami. Yaitu atau dalam bahasa gampangnya itu tumbal. Dari kejadian tersebut saya menyimpulkan bahwasanya ada sosok makhluk yang menginginkan sesuatu hal besar yang
ingin dicapainya. Ternyata 1 bulan saya selidiki memang benar. Jadi kesimpulannya seperti ini, Tuan Raja Warang Batara. Ada sosok makhluk yang bernama Ikram Barawi. Ikram Barawi itu adalah orang tua angkat dari Nyai Junjung Nase. Ikram Barawi, dia bersabda ingin menguasai sebuah wilayah, atau mungkin sebutannya menjadi rajanya para raja. Lalu, apa kaitannya dan hubungannya Ikram Barawi menginginkan menjadi rajanya para raja dan manusia? Seperti ini, Ikram Barawi menginginkan menjadi rajanya para raja di kalangan para raja-raja di wilayah ini. Ya, Namun karena keterbatasannya, dia berpikir bahwasanya jika ini dikerjakan dengan tangannya sendiri, itu akan sangat merepotkan. Dia berpikir atau mengincar satu perguruan, di mana perguruan itu diyakini oleh Ikram Barawi bisa menjadi ujung tombak yang paling tepat sasaran jika dia gunakan sebagai lantaran untuk menaikkan jabatannya menjadi rajanya para raja, yaitu sebuah perguruan Legong Siong. ya. Mengenai perguruan Legong Siong, saya mengetahuinya. Bahkan murid-muridnya juga sering membantu kerajaan saya. Betul sekali. Dari kejadian tersebut, Ikram Barawi itu mengadu domba bahwasannya Mahaguru Legong Siong diadu domba dengan muridnya yang bernama Dasmana. Karena satu-satunya murid yang tidak percaya dengan Ikram Barawi itu hanya si Dasmana. Sekarang saya pindah alih namakan Ikram Barawi menjadi titisannya, yaitu Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi. Kenapa Ikram Barawi menginginkan Nyai Konde, istrimu Nyai Junjung Kinasi, menjadi anak angkatnya? Karena Ikram Barawi akan memasuki perguruan itu melalui si Nyai Konde, yang dimana posisi Nyai Konde di saat itu adalah salah satu istri dari muridnya Mahaguru Legong Siong, yaitu yang bernama Dasmana muridnya. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, sampai akhirnya Mahaguru Legong Siong sudah jatuh ke dalam tangan dan perangkapnya Ikram Barawi. Lalu Ikram Barawi baru menyebutkan 3 kandidat, di mana 3 kandidat tersebut yang digadang-gadang akan bisa menjadi tangan utamanya atau tangan kanannya si Ikram Barawi untuk mengangkat dirinya menjadi rajanya para raja. Salah satunya saya. Salah satunya jenengan, yaitu Warang Batara. Siapa saja? Lupa ya namanya. Lupa mas, ada 3 itu ya. Ya. Mungkin nanti akan saya sambung jika saya sudah mengingatnya. Tapi tenang, saya sudah ditulis. Nah, di antara 3 kandidat tersebut, salah satunya jenengan. Karena jenengan itu bisa memenuhi dari persyaratan yang diinginkan oleh Ikram Barawi. Pertama, mungkin saja jenengan dari garis keturunan Roh Jati Mawa Batara. Itu adalah saya. Di mana Roh Jati Mawa Batara di kala itu sudah tidak diragukan lagi dalam hal ketangkasan, pemikiran, kekuasaan, kebijaksanaan, serta keilmuannya. Ikram Barawi mendengar bahwasannya jenengan Warang Batara telah meminta semua kitab yang dikuasai oleh ayahnya yang bernama Roh Jati Mawa Batara untuk kamu kuasai. Di dalam kitab tersebut tentunya saya meyakini banyak kekuatan-kekuatan atau mungkin aji mantra atau mungkin ajian
yang bisa dipastikan oleh Ikram Barawi untuk mempermudah jalannya. Mengenai kitab yang kau katakan, apakah kitab yang dimaksud itu adalah kitab yang selama ini saya pelajari? Benar. Ikram Barawi menyelipkan kitab khusus, di mana kitab khusus itu memiliki sebuah mantra yang bisa dia gunakan untuk mengendalikannya hingga saat ini. Saya lanjutkan, Tuan Raja Warang. Silakan. Namun amat sangat susah jika harus dikaitkan antara Guru Legong Siong perguruannya dengan sosok di luar perguruan, yaitu jenengan Warang Batara, yaitu menggunakan rangkap yang kedua, mempercantik dari anak angkatnya yang bernamanya Junjung Kinasi menuju ke suatu sendang, di mana sendang tersebut yang bernama Sendang Rawah Gabugur, di mana sendang tersebut itu bisa mengabulkan sosok yang datang menginginkan keilmuannya, yaitu Malik Rupa atau berubah wujud seperti yang diinginkannya dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan tuntunan dari sana. Oh, pantas saja. Istri saya Junjung Kinasi itu sangat mahir dalam ajian Malik Rupa itu. Dan juga ada beberapa pasukan inti yang dididik oleh istri saya, yaitu Junjung Kinasi, yang memiliki kekuatan itu. Datanglah Nyai Junjung Kinasi dalam bentuk cantik dan menarik, yang dimana bisa menggoyahkan hatinya Tuan Raja Warang Batara. Benar. Kejahatannya Junjung Kinasi tidak sampai di situ, Tuan Raja Warang Batara. Apalagi dia sudah mengetahui jenengan punya istri yang bernama Sumintri, di mana Sumintri dikala itu sedang hamil. Dia masuk ke dalam kehidupannya Tuan Raja Warang Batara. Dia menggoda, dia merayu, sampai akhirnya Tuan Raja menatap matanya. Disitulah kesalahan Tuan Raja Warang Batara. Andai saja dikala itu mungkin jenengan tundukkan matanya, insya Allah tidak sampai terjadi seperti ini. Betul. Dari tatapan tersebut sampai permasalahan sejauh ini. Yang saya ingat pada waktu itu, pertemuan saya dengan istri saya yang kedua, yaitu Junjung Kinasi, yaitu ketika saya menolongnya. Lalu selang beberapa waktu saya menikahinya. Lalu di mana Sumintri setelah itu? Hilang bukan? Kau susah mengingatkan bukan? Dan yang dikatakan oleh Junjung Kinasi, istri saya Sumintri itu sudahlah mati beserta anaknya di dalam kandungan, terjun dari tebing dan masuk ke dalam jurang. Sampai hilang jasadnya. Benar sekali. Berita yang dibawakan oleh Junjung Kinasi tentang Sumintri itu semuanya bohong. Istrimu Sumintri, dia masih hidup beserta Anakmu, anak yang dikandung ketika kau tinggalkan, dan kau lebih memilih Nyai Junjung Kinasi untuk menjadi pendamping hidupmu. Jujur saja, selama ini istrimu Sumintri dan anakmu itu adalah masih hidup, dan sampai sekarang pun saya masih bisa menjenguk dan memeriksa keadaan. Apakah yang Kakang ucapkan itu benar adanya? Nah, saya tidak mungkin berbohong. Dan mengenai cerita hubungan dengan manusia, saya mengingat ada suatu tempat wilayah saya. Di situ banyak sekali korin-korin yang dipekerjakan untuk membangun suatu wilayah. itu dari bangsa kami manusia. Apakah itu ada kaitan dan hubungannya
dengan yang kau ceritakan? Tentunya saya tidak mungkin ikut campur permasalahan ini sampai sedalam ini jika memang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tuan Raja Warang Batara, tidak ada yang dipercaya selain pertama Tuhanmu, yang kedua orang tuamu. Karena orang tuamu sekarang tiada, dan untuk saat ini kau juga dalam pengaruhi atau setengah sadar kakangmu, adikmu ya, kakangmu ini bisa menjadi pengganti nasihat dari orang tuamu. Makhluk yang besar, Jadi Mama Batara. Ya, saya sangat penasaran dengan cerita-cerita yang sudah kalian bicarakan dan utarakan terhadap saya. Karena sedikit demi sedikit, apa yang kalian ceritakan itu memang ada di dalam kepala saya ini. Tentunya, kami tidak hanya bercerita di sini. Kami juga akan menunjukkan bukti. Jika seperti Nyai Konde, dia bilang Sumintri sudah mati masuk ke jurang, dia tidak membuktikan apapun terhadapmu. Dan fatalnya, jenengan percaya saja. Dan malam hari ini, jika memang jenengan berkenan, ya, akan saya pertemukan dengan wanita bermata biru, cantik jelita, yang dimana itu adalah asli dari pilihanmu di kala itu, yang bernama Si Sumintri. Namun satu sayangnya, benar, Tunjung Kinasih telah memotong lidahnya. Si Sumintri agar tidak bisa bicara apapun terhadap. Apakah benar yang kau ucapkan bahwasanya istri saya yang kedua, Tunjung Kinasih, memotong lidahnya Sumintri sehingga tidak bisa berbicara? Benar. Tunggu dulu. Siapa anak kecil itu? Kau suka? Kenapa begitu mirip denganmu? Apakah itu anakmu? Apa saya perlu panggilkan untuk menemuimu? Oh, Silakan, saya ingin bertemu dengan keponakan saya. kemarilah, Tuan. Kemarilah. Kau bisa lihat sendiri. Anak kecil ini begitu lucu, Kau begitu tangkas. begitu berbakat. Kalah.